Bab 135-138. Duda terpikat cinta sekretaris. Priscilla sudah segar daripada tadi pagi saat dia bangun, tapi matanya tidak bisa bohong, ada luka yang dia rasakan dan pendam seorang diri. Apalagi dari mata yang sembab, orang yang melihat itu dapat menyimpulkan kalau Priscilla pasti habis menangis. Semangat Priscilla, jangan terpuruk karena masalah itu, hidupmu masih panjang, ayo semangat, ucap Priscilla menyemangati dirinya sendiri di depan cermin yang ada di kamarnya. Kalaupun dengan kekuranganmu ini tidak ada laki-laki yang mau menerimanya, tidak masalah, hidup sendiri juga cukup baik, lanjutnya yang sudah berpikir dan berdamai dengan keadaan yang ada. Buat apa dia menangis dan bersedih? Dan selama apapun dia menangis tidak akan bisa mengembalikan keadaan yang ada. Keperawanannya tidak akan bisa kembali, jadi untuk apa bersedih? Pertama-tama yang harus aku lakukan sekarang adalah mencari pekerjaan baru. Kalau aku gak dapat kerja mau makan apa aku nanti? Tabungan juga tinggal sedikit habis buat bayar kontrakan 1 tahun penuh kemarin. Priscilla mulai membuka handphone yang dia nonaktifkan dari kemarin untuk mencari lowongan pekerjaan untuk dirinya. Baru menghidupkan handphone, di sana sudah ada banyak pesan dan panggilan tidak terjawab dari Rebecca. Mungkin sahabatnya itu bisa merasakan kalau dia tidak sedang baik-baik saja, makanya mencari dirinya. Maaf Becca, mungkin untuk saat ini gue gak bisa ketemu lu dulu sampai semuanya benar-benar sembuh, karena gue takut kalau sampai pertahanan gue runtuh dan berakhir menangis di hadapan lu, ucap Priscilla menatap layar handphonenya. Oke Priscilla, sudah stop, lu sudah janji gak akan nangis-nangis lagi, ayo cari kerjaan, lu butuh makan, lanjut Priscilla yang tersadar kembali saat dirinya hendak melaut setelah membaca pesan-pesan dari Rebecca. Ada banyak lowongan yang Priscilla dapatkan, dan Priscilla pun langsung mengirimkan lamaran pekerjaan ke semua lowongan pekerjaan itu. Dia berharap ada salah satu dari lamaran pekerjaan yang dia kirimkan itu diterima. Semoga saja ada yang diterima. Kalau sampai gak ada yang dia terima, parah banget sih ini, gumam Priscilla. Melihat jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 7 malam, ternyata sudah selama itu dia bermain handphone tadi. Priscilla pun langsung memutuskan mengambil outer untuk menutupi lengannya yang terbuka. Priscilla hendak pergi keluar mencari makan malam karena perutnya sudah mulai terasa keroncongan. Entah kapan terakhir dia makan, sepertinya kemarin siang saat dia bertemu Julian. Tuh kan, jadi teringat si brengsek itu lagi, emang ya dasar otak gak bisa diajak kerja sama, pikir Priscilla. Priscilla langsung pergi keluar dari kontrakannya menuju jalan raya di mana ada banyak penjual pinggir jalan yang menawarkan makanan murah yang mengenyangkan, cocok untuk anak kos-kosan seperti Priscilla. Bang, nasi goreng pedasnya 1 pakai telur dibungkus ya Pak, ucap Priscilla pada penjual nasi goreng yang tak jauh dari kontrakannya. Siap Neng, ditunggu ya, balas penjual nasi goreng itu dan langsung membuatkan pesanan Priscilla karena kebetulan saat ini belum ada pembeli yang datang. Priscilla menunggu nasi gorengnya matang sambil bermain handphone. Dia men-scroll sosial media sambil mencari-cari siapa tahu ada lowongan pekerjaan lagi yang cocok untuk dirinya. Tanpa Priscilla ketahui, ternyata gerak-geriknya sedari tadi dipantau oleh seseorang dari jauh. Ternyata dia baik-baik saja, gumam orang itu dan langsung pergi dari sana setelah melihat keadaan Priscilla yang baik-baik saja. Bab 136. Selamat malam Tuan, saya ingin mengirimkan beberapa berkas beberapa lamaran pekerjaan di restoran Anda, ucap anak buah Julian yang dia percayakan untuk memegang restoran yang dia punya.
Selain menjadi asisten dan sekretaris Stefan, Julian memang memiliki beberapa restoran yang sudah dia bangun sejak 2 tahun terakhir ini sebagai penambah masukannya. Kirim lewat email, balas Julian. Baik tuan, balas orang itu dan sambungan telepon pun terputus. Tak lama setelah itu Julian mendapatkan notifikasi email dari bawahannya, dan dia pun segera memeriksa email itu. Priscilla Anastasia Ryder, bukannya itu nama Priscilla, gumam Julian saat memeriksa email darah bawahannya yang berisi beberapa data diri lamaran beberapa orang yang hendak bekerja di restoran miliknya. Julian pun segera melihat foto yang terlampir di sana, dan Dek, iya benar itu Priscilla, wanita yang sudah dia ambil keperawonannya tanpa sadar kemarin. Dan sekarang wanita itu tengah melamar pekerjaan di restoran miliknya, berarti benar gara-gara dirinya memaksa kemarin membuat Priscilla dipecat dari pekerjaannya, ternyata sejahat itu dirinya kepada Priscilla. Aku gak bisa membayangkan bagaimana di posisi dia saat ini, pasti dia sangat hancur, kehilangan pekerjaan dan kehilangan keperawanan di waktu yang bersamaan. Tapi anehnya dia tadi kelihatan baik-baik saja, seperti tidak terjadi apa-apa, lanjutnya. Ya, yang memantau Priscilla saat membeli nasi goreng tadi itu adalah Julian. Sepulang dari perusahaan dia bukannya pulang ke apartemen tapi dia memilih untuk pergi ke kontrakan Priscilla untuk mencari tahu kabar tentang dia. Entah kebetulan atau apa di saat dia baru saja menghentikan mobilnya di depan kontrakan Priscilla dia malah melihat Priscilla keluar dari gerbang kontrakan dan berjalan menuju penjual yang ada di pinggir jalan. Apa dia menyembunyikan kesedihannya agar orang lain tidak melihatnya? Pikir Julian. Kalau itu yang terjadi, baik sekali dia jadi wanita, aku jadi semakin kagum kepadanya. Tapi untuk mengawali pembicaraan dan mengakui kesalahanku yang kemarin itu aku sangat malu, lanjut Julian. Julian memang ada sedikit rasa kepada Priscilla, apalagi semenjak dia sering ketemu rasa itu semakin ada tapi tertutup oleh rasa kesal karena Priscilla sudah menabrak mobil kesayangannya. Aku akan membalas kesalahanku, gumam Julian dan langsung menghubungi bawahannya untuk menerima Priscilla dan menempatkannya di bagian yang paling baik agar Priscilla tidak terlalu kecapean. Dan Julian juga yang akan memberikan gaji spesial untuk Priscilla, yang lebih banyak dari gaji sebenarnya. Julian menempatkan Priscilla di bagian kasir agar Priscilla tidak terlalu kelelahan. Kalau dirinya meletakkan Priscilla di bagian dapur nanti di sana ada bahan panas yang takut malah akan membahayakan Priscilla. Semoga saja ini bisa membantu keuanganmu, batin Julian menatap foto Priscilla yang berada di lampiran lamaran pekerjaan yang Priscilla kirimkan ke email restorannya. Sementara itu di tempat Priscilla, dia merasa sangat bahagia, karena akhirnya ada salah satu pekerjaan yang menerima lamarannya, dan gaji juga posisi yang dijanjikan juga cukup baik, bahkan itu baginya sudah sangat baik. Ayo Priscilla semangat, jangan terus terpuruk besok kamu harus semangat bekerja agar bisa mendapatkan uang lagi. Gajimu lebih besar dari yang sebelumnya jadi harus lebih semangat lagi kalau bekerja, ucap Priscilla menyemangati dirinya sendiri. Setelah itu Priscilla pun memutuskan untuk pergi tidur karena hari sudah larut malam agar besok dia tidak bangun kesiangan. Bab 137. Keesokan harinya, Priscilla dengan semangat pergi untuk interview kerja. Dia memastikan penampilannya terlebih dahulu sebelum akhirnya dia berangkat. Dengan rok span hitam selutut, dan kemeja putih yang dia masukkan membuat siapa saja yang melihat itu bisa menilai kalau Priscilla hendak interview pekerjaan. Meskipun hanya bekerja di restoran saja, tapi Priscilla memastikan penampilannya sebaik mungkin karena dia tidak ingin mengecewakan bos yang sudah mau menerima lamaran pekerjaannya.
Atas nama Mbak Priscilla ya? Tanya resepsionis yang bekerja di hotel itu. Iya Mbak, jawab Priscilla. Ya, memang restoran milik Julian ini berada di dalam hotel milik Stefan, jadi bisa dibilang mereka berdua bekerja sama di sana. Julian yang mempunyai cabang restoran di beberapa tempat, membuat Stefan mengajak Julian untuk bekerja sama di hotelnya yang baru dia bangun waktu itu. Mari saya antar menemui manajer resto yang sudah menunggu kedatangan Anda, ajak resepsionis itu membuat Priscilla mengangguk dan langsung berjalan mengikuti resepsionis yang sudah berjalan di depannya. Dalam perjalanan menuju ruangan manajer restoran, hati Priscilla merasa tidak tenang. Entah apa yang membuatnya resah padahal seharusnya dia bahagia karena akan mendapatkan pekerjaan baru lagi. Sementara itu, di tempat Julian dia yang saat ini senggang karena tidak ada pekerjaan pun memutuskan untuk melihat CCTV yang ada di restoran miliknya. Julian ingin melihat Priscilla yang hari ini sudah mulai datang ke sana. Dan benar saja dia melihat kalau Priscilla mengikuti seseorang menuju ruangan bawahannya. Kamu memang wanita baik, saya merasa malu bertemu kamu, gumam Julian menatap layar laptop yang ada di hadapannya. Julian merasa sudah sangat jahat, dia malu kalau harus bertemu Priscilla, apalagi meminta maaf secara langsung dirinya sangat malu. Aku akan menjagamu dari jauh dan terus mengawasimu agar kamu tidak kekurangan apapun termasuk uang, lanjutnya. Julian sempat berpikir kalau dia tidak akan mengganggu Priscilla lagi, dia akan membebaskan Priscilla agar Priscilla mencari kebahagiaannya di luar sana. Julian tahu kalau bersamanya mungkin Priscilla akan terpuruk. Padahal apa yang Julian pikirkan semua itu salah. Priscilla berharap permintaan maaf dari Julian. Kalau Julian menghilang seperti ini malah membuat Priscilla jadi berpikir kalau Julian adalah laki-laki Bronx yang lepas tanggung jawab. Julian ke ruangan saya sekarang, teriakan yang Julian dengar membuat dia langsung mematikan laptop yang sedari tadi menayangkan rekaman CCTV di restoran miliknya. Julian pun segera pergi menuju ruangan Stefan sebelum Stefan marah karena dia lama datangnya. Interview sudah selesai dan Priscilla langsung diterima dan mulai bekerja hari itu juga karena memang restoran itu membutuhkan kasir baru secepatnya. Berkat pengalaman yang Priscilla miliki membuat Priscilla tidak terlalu sulit beradaptasi dengan pekerjaan barunya. Ternyata tidak seburuk yang aku bayangkan, batin Priscilla menatap teman-teman kerjanya yang baik kepada dirinya. Padahal Priscilla berpikir kalau dia akan kesulitan mencari teman di tempat kerja barunya dan Priscilla juga takut kalau sampai di tempat kerja barunya ada senioritas yang akan dengan gampang membuli atau memperlakukan dirinya dengan tidak baik. Gimana kamu sudah mengerti kan? Tanya teman baru Priscilla yang bernama Yumna, dia adalah kasir lama bisa dibilang senior Priscilla. Iya aku ngerti kok, tapi nanti kalau aku ada yang lupa bolehkah aku bertanya sama kamu Yum? Balas Priscilla. Tentu dong, kamu boleh bertanya kapanpun nanti, balas Yumna disertai senyum manisnya. Terima kasih, balas Priscilla dan dibalas senyuman oleh Yumna. Priscilla pun langsung mempraktekkan apa yang sudah dia pelajari dari Yumna tadi, dan benar itu tidak terlalu sulit. Bab 138. Yang, panggil Stefan pada Rebecca yang tengah menyisir rambutnya di depan cermin. Balas Rebecca tanpa menatap Stefan. Kamu masih marah sama aku? Tanya Stefan pada Rebecca. Marah. Untuk. Balas Rebecca meletakkan sisirnya dan berbalik menatap Stefan. Soal yang waktu itu, waktu aku kasih surprise ke kamu, jelas Stefan. Oh itu, entahlah, balas Rebecca. Stefan berdiri dari duduknya,
dan dia berjalan menghampiri Rebecca dan berjongkok di hadapannya. Percayalah, aku benar-benar mencintai kamu. Aku memang menyesal telah berbuat jahat kepada kamu padahal kamu yang menolong Brill. Selain itu aku juga menyesal karena tidak mulai awal saja aku perlakukan kamu layaknya istri pada umumnya padahal aku yang meminta kamu untuk menjadi istri aku. Aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu, please jangan pernah berpikir untuk meninggalkan aku sayang banget sama kamu, I love you Rebecca Caroline. Lanjut Stefan mengungkapkan isi hatinya sambil tangannya yang menggenggam tangan Rebecca. Rebecca diam, dia menatap dalam mata Stefan mencari kebohongan di sana, tapi dia tidak melihat itu, dia malah melihat tatapan penuh cinta dari Stefan untuk dirinya. Kamu mau kan memaafkan semua kesalahan aku? Atau kalau kamu tidak bisa memaafkan itu izinkan aku untuk menebus semuanya, mengganti rasa sakit yang pernah kamu rasakan menjadi kebahagiaan di hidup kamu. Lanjut Stefan lagi. Kap. Rebecca mencium bibir Stefan yang terus berbicara sedari tadi sehingga membuat Rebecca gemas. Tanpa kamu minta aku sudah memaafkan kamu, rasa cinta yang aku rasakan lebih besar daripada rasa benci yang kamu torehkan di hati aku, ucap Rebecca membuat mata Stefan berkaca-kaca. Istrinya ini memang benar-benar wanita yang baik, sebaik bidadari. Tapi kenapa kemarin-kemarin dia kok bisa sejahat itu terhadapnya? Pantaskah Stefan mendapatkan maaf ya begitu mudahnya dari dia? Entahlah. Terima kasih sayang, terima kasih. Aku janji tidak akan menyia-nyiakan kamu. Aku janji akan berusaha membahagiakan kamu dan keluarga kecil kita. Aku janji, balas Stefan sambil menciumi punggung tangan Rebecca. Iya aku percaya sama kamu, balas Rebecca melepaskan tangannya dan langsung dia gunakan untuk membelai kedua pipi Stefan. Dia nangis. Cengeng banget ya ternyata papinya Brill, ledek Rebecca yang melihat ada air mata yang keluar dari sudut mata Stefan. Ah kamu mah gitu? Aku malu tahu. Stefan menelungsupkan kepadanya di paha Rebecca karena malu sudah ketahuan menangis. Lucu banget sih, gemas Rebecca sambil memainkan rambut Stefan. Udah ayo tidur, ini sudah malam. Ajak Rebecca yang melihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. Stefan pun bangkit dan dia langsung menarik Rebecca menuju ralonjang. Minta OTW ya, pinta Stefan yang sudah berbaring di atas ranjang disusul Rebecca. OTW mulu gak bosen apa? Balas Rebecca heran, padahal juga tidak mengeluarkan ASI. Mana ada bosen? Yang ada malah candu, balas Stefan yang mulai membuka baju tidur Rebecca. Dengan wajah berbinar Stefan menatap pemandangan yang ada di hadapannya, tapi sebelum itu Stefan bangkit dan langsung melepaskan kaos serta celananya hingga tersisa boxer ketat yang dia kenakan. Mas kamu mau ngapain sih? Rebecca menutup matanya karena melihat Stefan hampir tel 4N yang lepas baju, kan kamu tahu sendiri dari dulu aku gak bisa tidur kalau pakai baju, balas Stefan santai membaringkan kembali tubuhnya. Tapi kemarin-kemarin kamu bisa tuh, balas Rebecca. Ya itu terpaksa karena ada kamu. Sekarang kan juga ada aku. Itu beda sayang, sekarang aku gak akan malu lagi kalau di hadapan kamu. Udah aku gak jadi OTW kalau kamu ngomong terus, lanjut Stefan kesal sambil langsung melahap kesukaannya. Mereka berdua pun tidur dengan posisi seperti ibu dan bayinya, tapi itu bukan bayi kecil melainkan bayi besar.